manusia dikaruniai akal, pikiran, cipta, rasa, dan karsa. Dari berbagai kelebihan yang dimiliki oleh manusia inilah, maka manusia menjadi raja di muka bumi ini. Alam ini diciptakan untuk manusia, maka segala sesuatu yang ada di sekitar manusia menjadi objek kajian manusia, mulai dari lingkungan alam, hewan, dan sebagainya. Manusia ternyata tidak cukup hanya mengkaji alam sekitarnya. Ia selanjutnya berfilsafat tentang Tuhan dan bidang-bidang kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan lain-lain. Dan pada akhirnya manusia juga berfilsafat tentang dirinya. Segala sesuatu yang berkaitan dengan manusia dibahas, dikaji secara mendalam, yaitu mengenal siapa, bagaimana, di mana, dan untuk apa manusia itu diciptakan. Ini juga dikutip dalam salah satu jurnal yang mengatakan bahwa aktivitas pendidikan berkaitan erat dengan proses pemanusiaan manusia, ya, di mana humanizing of human being, atau upaya untuk membentuk subjek atau individu secara normatif perkembangan lebih baik. Upaya membantu manusia berkembang normatif lebih baik dimulai dari proses merumuskan hakikat manusia, sebab tanpa pemahaman yang benar tentang apa, siapa, mengapa, dan untuk apa manusia, maka pendidikan akan gagal mewujudkan manusia yang dicita-citakan. Maka manusia adalah sebuah misteri. Bagaimana cara memahami manusia? Para filosof telah berupaya untuk merenungkan hakikat manusia. Hasil renungan mereka kemudian terwujud dalam hasil-hasil pemikiran filsafat tentang manusia. Nah, pembicaraan mengenai apa manusia itu melahirkan ada 4 aliran. Yang pertama ada aliran serbazat, yang dimana aliran ini dapat disebut juga sebagai aliran materialisme. Menurut aliran ini bahwa yang bersungguh-sungguh ada itu adalah zat atau materi. Zat atau materi itu adalah hakikat dari sesuatu. Alam ini adalah zat atau materi, dan manusia itu adalah unsur dari alam. Nah, ini dikemukakan oleh Zuharini dan teman-temannya pada tahun 1995. Nah, ini juga sebagai salah satu aliran dalam mengenai pembicaraan manusia itu apa. Lalu ada aliran serbaruh. Aliran ini disebut juga dengan aliran idealisme. Menurut aliran ini bahwa sebagai hakikat manusia, sesuatu yang ada di dunia ini adalah ruh. Juga hakikatnya manusia adalah ruh. Adapun zat itu adalah manifestasi dari ruh di atas dunia ini. Aliran ini menganggap bahwa ruh itu adalah hakikat manusia, sedang badan hanyalah bayangan saja. Nah, jadi ruh ini hanya mengatakan tentang aliran ruh ini atau aliran medialisme ini hanya mengatakan bahwa badan adalah sebagai tempat, sedangkan ruh adalah hakikatnya. Lalu untuk aliran dualisme, yang ketiga adalah aliran dualisme. Aliran ini mencoba mengawinkan kedua aliran tersebut, yang dimana aliran ruh dan juga aliran ruh dan aliran serbazat. Nah, sedangkan aliran yang terakhir merupakan aliran eksistensialisme, yang dimana pembicaraan tentang hakikat manusia ternyata terus berkembang dan tak kunjung berakhir. Orang belum merasa puas dengan pandangan-pandangan di atas, baik dari aliran serbazat, serbaruh, bahkan aliran dari keduanya yaitu aliran dualisme. Lalu ahli-ahli filsafat modern dengan tekun berpikir lebih lanjut tentang hakikat manusia, mana yang merupakan eksistensi dari atau wujud atau ruhnya, maka yang memikirkan manusia dari segi eksistensinya atau wujud manusia itu sesungguhnya disebut dengan aliran eksistensialisme. Nah, di dalam Islam juga berpandangan bahwa hakikat manusia ialah berkaitan antara badan manusia ialah berkaitan antara badan dengan ruh, di mana badan dan ruh masing-masing merupakan subsistensi yang berdiri sendiri yang tidak bergantung adanya yang lain. Nah, dalam Al-Qur'an juga dijelaskan dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 12 hingga 14. Dalam
dalam arti ayat tersebut ialah, dan sesungguhnya kami ciptakan manusia dari saripati tanah, kemudian kami jadikan dari tanah itu air mani dalam tempat simpanan yang teguh, yaitu rahim. Kemudian dari air mani itu kami ciptakan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan dari segumpal daging itu kami ciptakan tulang belulang. Kemudian tulang belulang itu kami tutupi pula dengan daging. Sesudah itu kami jadikan dia makhluk yang baru, yakni manusia yang sempurna. Maka Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik. Ini terdapat dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 12 hingga 14. Islam itu secara tegas menyatakan bahwa badan dan ruh adalah substansi alam, sedangkan alam adalah makhluk dan keduanya diciptakan oleh Allah. Dijelaskan bahwa proses perkembangan dan pertumbuhan manusia menurut hukum alam material. Jadi, manusia itu terdiri dari dua substansi, yaitu materi yang berasal dari bumi dan ruh yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hakikat manusia itu adalah ruh itu, sedangkan jasadnya hanyalah alat yang digunakan oleh ruh untuk menjalani kehidupan material di alam material yang bersifat sekunder, dan ruh adalah yang primer. Nah, karena ruh saja tanpa jasad yang material tidak dapat dinamakan manusia. Demikian penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.